Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, shalom. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita semua bersyukur berada di rumah Tuhan di minggu ini lagi. Dan kita yakin dan percaya anugerah Tuhan senantiasa kita rasakan hari lepas hari. Amin. Mari kita mau satukan hati kita untuk kita mau sama-sama memuji, menyembah Tuhan kita. Kita mau katakan bahwa kita kagum akan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang sungguh indah. Engkau Tuhan yang sungguh ajaib. Engkau Tuhan yang begitu mengerti keadaan kita. Mari kita mau sama-sama memuji Dia, mengagungkan Tuhan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan sekali lagi, Kau sungguh indah Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan,
sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum, ku kagum. Haleluya, terima kasih Yesus. Kami kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak, oh Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, 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 tiada Tuhan sungguh benar tiada yang seperti Engkau. Engkau Allah yang begitu besar, perbuatan-Mu begitu ajaib. Hikmat-Mu tak terselami ya Tuhan. Dan kasih-Mu begitu dalam tak terduga. Bahkan sampai Engkau mengorbankan anak-Mu sendiri, Kristus Yesus. Datang ke dunia, menderita sengsara ya Tuhan, semua karena kasih-Mu kepada kami. Karena itu ya Tuhan, dengan penuh rasa kagum dan hormat, saat ini kami datang untuk beribadah kepada-Mu. Kami datang dengan membawa ucapan syukur kami ya Tuhan, sukacita kami ya Tuhan, kegembiraan kami ya Tuhan.
Karena kami memiliki Engkau ya Tuhan. Dan Engkau ada di dalam kehidupan kami. Kami juga datang dengan segala doa-doa kami ya Tuhan. Harapan-harapan kami, kerinduan kami ya Tuhan. Pergumulan-pergumulan kami ya Tuhan. Semua kami bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk kami doakan. Kami mohonkan pimpinan-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan atasnya. Kami juga datang dengan segala kelemahan kami ya Tuhan. Segala salah dan dosa kami. Mau kami akui dan kami mohonkan pengampunan daripada Tuhan. Bertahtalah atas ibadah pada pagi hari ini. Pakai semua anak-anak-Mu yang melayani di pagi hari ini ya Tuhan. Mulai dari hamba-Mu Pendeta Yungtik yang sebentar akan melayani firman-Mu. Kau berikan dia hikmat marifat ya Tuhan. Bukan hanya dalam penyampaian firman-Mu, tapi juga dalam memimpin gereja ini. Dalam memimpin setiap kami ya Tuhan. Mengajar kami dengan pengertian-pengertian yang benar akan Engkau. Dan menumbuhkan iman kami. Memimpin pujian, penyanyi altar, pemain musik, sound system, multimedia ya Tuhan. Guru-guru sekolah minggu, pemuda, dan penata lain ya Tuhan. Semua Kau pakai hingga ibadah ini boleh menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk beribadah. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dan saya akan mengundang Petra Kids untuk maju ke depan. Ya, mereka juga akan sama-sama diberkati ya lewat ibadah mereka. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Giranglah. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Ku jawab ya. ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita boleh mengangkat tangan kita, hati kita, biar Tuhan yang mencurahkan dan menurunkan berkat bagi anak-anak kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sekali lagi kami datang kepada Tuhan memohonkan kasih anugerah dan berkat yang daripada Tuhan tercurah bagi setiap kami dan juga bagi setiap anak-anak dan cucu-cucu kami. Tuhan yang kiranya boleh memberkati Petra Kids, memberkati setiap kakak-kakak, Kak Silva, Kak Clement, Kak Caroline yang akan membimbing, memimpin setiap mereka di dalam pembenaran kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap bibir lidah mereka sehingga ketika firman Tuhan diceritakan, bahasa-bahasa yang begitu tinggi diterjemahkan oleh Roh Kudus Tuhan menjadi anak-anak boleh mengerti akan setiap firman Tuhan. Firman Tuhan boleh membawa kedamaian, firman Tuhan membawa pengharapan, firman Tuhan membawa keberanian di tengah-tengah setiap anak-anak kami boleh bertumbuh dalam iman rohani mereka kepada Tuhan. Kami memohonkan setiap ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Semua katakan amin. Silakan duduk. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat beribadah adik-adik. Haleluya. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Mari, berapa banyak yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Mari lambaikan tangan dulu. Ya. Haleluya. Mari Bapak Ibu boleh keluar dari kursinya. Ayo sapa teman-teman kita di kiri kananmu. Ayo berikan senyum yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Kita semua boleh dipertemukan lagi di minggu ini. Ya. Haleluya. Sungguh Allah kita baik. Kita bagus memuji Tuhan. Mengagungkan Tuhan kita. Dengan kita nyanyikan lagu ini ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku sekali lagi betapa baik. Bapak Ibu boleh kembali duduk. Mari kita
jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan. Lebih lagi bagi Allah kita. Haleluya. Katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku sekali lagi. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, oh Hosana. Hanya jemaat, hanya jemaat. Hosana, mari sama-sama muliakan Tuhan kita. Amin. Amin. Sekali lagi, yang di atas, yang di bawah. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu masih terus mau memuji Tuhan. Mau lebih lagi bagi Allah kita. Berikan sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyerukan nama Yesus. Nama yang memberikan keselamatan bagi kita semua. Haleluya. Lebih lagi bagi Allah kita. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja.
atas segala nama, amin. Haleluya, nama yang tak tergoyahkan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Kami bangga padamu Tuhan. Engkau satu-satunya Allah kami yang mau turun ke dunia, yang mau menyelamatkan jiwa kami. Engkau satu-satunya Allah kami yang turun ke dunia mau mengampuni setiap dosa dan setiap pelanggaran kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Dan kami sungguh percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau Tuhan yang menjadi penolong kami yang setia. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Dan saat ini kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Dengan setiap keberadaan kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu
Dengarkanlah firman Tuhan yang berbunyi demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, demikian firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita tenang sejenak di hadapan Tuhan. Di dalam kesadaran kami adalah anak-anak-Mu yang masih sering jatuh di dalam kelemahan bahkan dosa ya Tuhan. Saat ini kami tahu yang kami butuhkan bukan yang lain kecuali pengampunan darah melalui kuasa darah-Mu. Tiada lain yang lebih kami perlukan kecuali sekali lagi oleh karena kasih pengampunan-Mu kami diterima sebagai anak yang berkenan kepadamu. Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala penyesalan. Dan inilah kami semua ya Tuhan. Pandanglah kami setelah Engkau ampuni dosa-dosa kami sebagai anak-anak yang sekali lagi layak menerima anugerah bahkan menjadi alat di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita masuk dalam doa sebelum merenungkan firman. Di dalam segala kelemahan hamba-Mu ya Tuhan, kiranya pertolongan-Mu hadir, sehingga melalui perkataannya, setiap jemaat-Mu di tempat ini, di dalam segala keberadaan yang berbeda-beda, juga boleh mendapatkan pertolongan daripada-Mu untuk mendengar dan menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau kita berbicara mengenai dari zaman penjajahan Belanda, lalu bangsa dan negara kita ini masuk dalam era kemerdekaan, maka mau tidak mau, minimal harus ada satu nama yang langsung muncul di benak dan pemikiran kita,
yaitu Bapak Proklamator sekaligus presiden pertama daripada negara kita, yaitu Presiden Soekarno. Demikian juga jika kita berbicara tentang perpindahan dari ribuan tahun lamanya Tiongkok dari satu dinasti beralih ke dinasti menjadi Tiongkok modern dengan sistem pemerintahan republik, maka satu nama juga harus muncul di dalam benak kita, yaitu Dr. Sun Yat-sen. Tetapi berbicara tentang Israel kuno yang dari zaman kegelapan dibejajah oleh satu bangsa, jatuh lagi kepada penjajahan bangsa lain pada zaman hakim-hakim, di mana orang-orang Israel pada waktu itu tidak mempunyai raja, di mana pada waktu itu dikatakan semua orang berbuat sesuka mereka sendiri, dengan satu perasaan bahkan tidak takut kepada Tuhan, lalu kemudian beralih kepada zaman kerajaan, bahkan mencapai puncak keemasan, maka juga ada satu tokoh yang harus disebut. Dan tokoh itu adalah Tuhan kita. Di dalam peristiwa-peristiwa penting kita percaya bahwa sesungguhnya walaupun itu bekerja di balik layar, tetapi semua adalah Tuhan yang bekerja. Walaupun ada kalanya, dan pada umumnya memang Tuhan yang bekerja di balik layar itu memakai tokoh-tokoh sebagai alatnya. Maka sebagai orang beriman, kita harus selalu melihat tokoh yang tidak kelihatan itu, yaitu Allah. Itu sebabnya seorang pendeta satu kali ngetes orang-orang yang mau dijadikan guru-guru sekolah minggu dengan sebuah pertanyaan. Saya mau tanya nih kepada kalian yang calon jadi guru sekolah minggu, siapa yang merobohkan Goliat? 15 guru semua jawab serentak, Daud. Dan pendetanya ngomong salah, Tuhan. Saudara, dari zaman hakim-hakim yang penuh dengan kegelapan, Tuhan memakai Samuel yang sederhana untuk menjadi alat di tangannya. Mari kita bersama-sama sekarang membuka 1 Samuel pasal pertama. Ada banyak ayat-ayat yang akan kita baca, tetapi saya akan baca sedikit, dikupas demikian selanjutnya. Pertama-tama kita membaca 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 7, demikian bunyinya. Ada seorang laki-laki dari Ramataim di tanah Suf dari daerah pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Jeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Ia mempunyai 2 istri, seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak sedangkan Hana tidak. Tahun demi tahun orang itu pergi dari kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas adalah imam Tuhan di sana. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, ia selalu memberikan 1 bagian masing-masing kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan. Kepada Hana ia memberikan bagian terbaik sebab Hanalah yang dikasihi dan Tuhan telah menutup kandungannya. Untuk membuatnya geram, saingannya selalu menyakiti hatinya karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah yang terjadi tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudara, Samuel dilahirkan dari ibu yang pada awalnya itu Alkitab jelas mengatakan dia adalah seorang yang mandul. Cukup lama ia menikah dengan suaminya Elkana, tidak mempunyai anak. Berapa lama akhirnya dia mempunyai anak? Samuel. Nah, saudara, sebetulnya cukup lama.
Karena di dalam ayat tadi ketika dikatakan kepada Penina dan anaknya laki-laki dan perempuan, kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya yang diterjemahkan juga dalam seluruh bahasa Inggris, baik anak laki-laki maupun perempuan itu semuanya dalam bentuk jamak, plural. Sehingga pasti minimal anak laki-laki dari Penina 2, anak perempuan Penina minimal juga 2. Anggap aja 4. Berarti itu kira-kira berapa tahun sih 4 anak lahir dari seorang ibu? 6-7 tahun? Ya katakanlah 6-7 tahun deh ya untuk waktu itu. Lalu karena kita dapatkan data bahwa sebetulnya Elkana itu sangat mengasihi Hana. Bahkan ketika sekarang ini dia sudah mempunyai anak dari Penina tetapi tetap lebih mengasihi Hana. Saya percaya mereka itu ketika menjadi suami dan istri sampai akhirnya terpaksa Elkana mengambil istri muda itu bukan cuma 1-2 tahun. Dalam waktu yang cukup lama. Itu sebabnya saya menarik kesimpulan minimal lah. Sebelum kemudian akhirnya Hana melahirkan anak dan diberi nama Samuel. Itu dia sudah menikah dengan Elkana sekitar 10 bahkan lebih. Menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Jikalau akhirnya katakanlah 15 tahun kemudian Tuhan memberikan kepada Hana seorang anak laki-laki yang kemudian dinamai Samuel. Nah kenapa tidak tahun pertama, tahun kedua setelah menikah? Penantian yang begitu panjang yang diberikan oleh Allah kepada Hana khususnya. Itu harus dan akhirnya memang membuat Hana menyadari bahwa Samuel anak kandung yang dilahirkan setelah sekian tahun lamanya ia menikah. Itu pada hakikatnya bukan miliknya. Tetapi anak itu adalah milik Tuhan. Karena milik Tuhan harus dikembalikan kepada yang empunya. Yaitu Tuhan sendiri. Saudara biarlah dalam setiap peristiwa-peristiwa apapun yang Tuhan izinkan kita alami. Kita boleh juga sampai pada kesimpulan seperti Hana. Bahwa apapun yang ada pada kita semua. Bahkan termasuk anak yang dilahirkan dari kandungan setiap kita. Yang perempuan-perempuan kata kita maksudnya ya. Itu pun adalah milik Tuhan. Dan itu dengan amat sangat nyata. Di dalam satu kesadaran 1000% Hana menyadari itu. Itu sebabnya kita boleh membaca di dalam ayat yang pertama. Kemudian di dalam ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Ketika kemudian memang Hana sudah mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Kita baca ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Elkana, laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan kurban tahunan dan kurban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi. Sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu yaitu Samuel disapih, aku akan mengantarkan dia. Ia akan tampil di hadapan Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kata Elkana suaminya kepadanya, lakukanlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapih dia, kiranya Tuhan menepati janjinya. Jadi perempuan itu tinggal di rumah dan menyusui anaknya sampai disapih. Setelah menyapih anaknya, perempuan itu membawa dia dan juga seekor lembu jantan berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan 1 kantong anggur. Lalu mengantarkannya ke rumah Tuhan di Shilo. Anak itu masih kecil. Setelah lembu jantan itu disembelih, anak itu diantarkan ke Eli. Lalu kata Hana, maaf Tuan,
Demi Tuanku yang hidup, akulah perempuan yang dulu berdiri di sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Dan inilah yang ku minta dalam doa. Dan Tuhan telah memberikannya kepadaku. Apa yang ku minta kepadanya. Perhatikan ayat 28. Sebab itu aku pun menyerahkannya kembali kepada Tuhan. Seumur hidupnya. Ya diserahkan kepada Tuhan. Lalu mereka sujud menyembah Tuhan di sana. Itulah yang tadi saya katakan, di dalam penantian sekian tahun lamanya. Baru akhirnya Hana mempunyai anak, dia menyadari anak ini milik Tuhan. Anak ini Tuhan yang berhak memakainya. Anak ini harus dikembalikan kepada Tuhan. Pakai bahasa kita. Hana mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita setelah mempersembahkan yang terbaik minta berkat. Hana sambil akan mempersembahkan yang terbaik, memberikan persembahan, membawa lembu, membawa tepung yang terbaik dan semacam yang lain. Tidak lagi minta berkat. Karena dia merasa boleh lahir satu anak laki-laki, Samuel, itu berkat yang luar biasa, bahkan yang dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Waktu itu usia Samuel berapa tahun sih? Saya kira sekitar 3-4 tahun lamanya. Begitu imut sekali. Lagi pas lucu-lucunya. Kalaupun ngomongnya belepotan, bukan bikin kita jengkel. Bikin kita makin geli, betul kan? Coba kalau sekarang anak kita yang udah gede ngomongnya kayak kumur-kumur. Ngomong yang jelas gitu kan ya. Itu kalau anak kita yang udah gede. Ngomong kok kayak kumur-kumur. Nggak bisa lebih jelas. Tapi waktu anak kita ngomongnya belepotan, semua orang nggak ngerti, kita masih ketawa, bangga-bangga lagi. Anak kita udah pintar ngomong. Padahal tetap yang kita ajak ngomong apa aku juga nggak ngerti. Tetapi itulah kenyataannya. Apapun yang terjadi pada anak yang baru berusia 3-4 tahun itu kesukaan bagi ayah ibunya. Apalagi bagi Hana yang sekian tahun lamanya tidak punya anak. Yang sekian tahun lamanya dihina oleh Penina. Dan yang sekarang dengan kelahiran Samuel seolah-olah tidak ada alasan lagi bagi Penina bisa menyakiti hatinya. Tetapi yang begitu luar biasa dan berharga bagi Hana sekarang dibawa kepada Tuhan pas pada waktu paling lucu-lucunya. Karena sekarang Hana menyadari yang harus lebih saya kasihi. Bukan apa yang Tuhan berikan kepadaku. Tetapi Tuhan yang memberi yang terbaik kepadaku. Itulah sikap daripada Hana. Ketika sekarang Samuel yang masih imut itu diserahkan kepada Tuhan. Memang secara iman, secara teologis kita boleh mengatakan Hana menyerahkan Samuel ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Ya, itu 100% benar. Tetapi realita dan kenyataannya yang setiap hari bersama-sama dengan Samuel siapa? Eli dan Hofni dan Pinehas. Siapa mereka? Mari kita bersama-sama sekarang membaca ayat yang pasal yang kedua. Ayat 11 dan 12. Setelah Samuel diserahkan Elkana dan Hana pulang. Muncul ayat seperti ini dalam pasal 2 ayat 11 dan 12. Lalu Elkana pulang ke Rama. Tetapi anak itu yaitu Samuel masih kecil, baru berusia 3-4 tahun, dipersiapkannya menjadi pelayan Tuhan di bawah pengemasan Imam Eli. Yang celaka ayat 12. Tetapi anak laki-laki Eli adalah orang durjana. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Memang seperti yang tadi saya katakan, secara iman Hana menyerahkan anaknya kepada Tuhan.
Tetapi yang setiap hari ngurusin itu Imam Eli dan Hofni dan Pinehas. Maaf, Imam Eli seorang imam yang tidak berhasil mendidik kedua anaknya Hofni dan Pinehas. Di dalam upacara-upacara yang paling sakral, Hofni dan Pinehas berani berbuat dosa. Bahkan maaf, saya tidak baca ayat itu, tetapi di bagian lain dikatakan Hofni dan Pinehas bahkan tidur bersama-sama dengan wanita-wanita yang melayani di kemah suci. Samuel yang masih polos dalam tanda kutip diserahkan kepada orang seperti ini. Tetapi puji syukur saya percaya, melampaui yang dapat kita lihat secara lahiriah. Sebagaimana tadi yang saya katakan, tangan Tuhan tetap menjaga. Mata Tuhan tetap mengawasi Samuel. Sehingga Samuel yang memang dilahirkan secara begitu istimewa, yang mau dipersiapkan oleh Tuhan menjadi alat di tangannya, dijaga begitu rupa. Dan itu seolah-olah mengamini apa yang ditulis di dalam Mazmur. Allah menjaga anak-anak yang dikasihinya, bagaikan seperti seseorang menjaga biji matanya sendiri. Dari sisi teori pendidikan kita akan mengatakan, wah cilaka. Samuel besarnya bakal rusak. Ya kan? Itu kan menurut manusia. Tetapi Allah yang bekerja di belakang layar, seringkali pekerjaannya melampaui apa yang dapat dipertimbangkan dan apa yang dapat diduga dan diperhitungkan oleh manusia. Kita tahu persis Samuel itu tetap dijaga oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama sekarang melihat pasal yang kedua. Pasal yang kedua ayat 18 sampai dengan ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, yang masih muda dan mengenakan baju efod dari kain linen. Tahun demi tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu untuknya ketika ia pergi bersama suaminya mempersembahkan kurban tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya demikian. Kiranya Tuhan memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini sebagai ganti anak yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sudah itu mereka pulang ke tempat kediamannya. Sungguh Tuhan memperhatikan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sementara itu Samuel yang masih muda bertambah besar di hadapan Tuhan. Wow, waktu berjalan dengan cepat. Tahun demi tahun sejak Samuel yang masih kecil, yang baru berusia 3-4 tahun itu, cuma 1 tahun sekali ditengok oleh ibunya sambil dibawakan, ditegaskan baju kecil. Saya mencoba membayangkan bagaimana waktu Hana sebentar lagi mau pergi ke Silo, berdoa sambil nengok anaknya. Waktu dia malam-malam menjahit baju kecil untuk anaknya. Perasaannya sukacita atau sedih? Kalau sedih ngapain dulu dipersembahkan? Tentu ada rasa kangen. Ada satu rasa syukur. Ada satu rasa sukacita. Ada satu dorongan kuat. Lebih dari tahun-tahun sebelumnya dia pergi ke tempat itu. Saya bandingkan dengan ketika dulu dia belum punya anak. Diajak suaminya, yuk ikut pergi ke Silo. Ya, ketemu lagi sama maduku. Dengan berat, tetapi rasa takut
akan Tuhan. Melampaui rasa yang dia tahu nanti dia akan disakiti hatinya. Tetapi sekarang itu hilang, diganti dengan sambil mau beribadah kepada Tuhan, ada satu dorongan kuat. Wow, nanti ketemu anakku. Saya harap jemaat-jemaat yang di Pecenongan setiap minggu mau datang ke tempat ini. Wow, kita datang lagi ke gereja yang megah. Tidak apa-apa kok. Jangan datang lagi ke gereja. Jangan. Setiap kali ke tempat ini mari kita mengingatkan bagaimana kita dulu dari tempat yang itu lalu pindah ke tempat yang itu. Dan sekarang Tuhan memberikan tempat yang luar biasa ini. Dengan dorongan dan semangat seperti itu. Setiap minggu demi setiap minggu. Kita datang setiap beribadah ke tempat ini. Itulah yang dialami dan yang dirasakan oleh Hana. Puji syukur sebentar lagi sambil bawa baju yang imut ini. Aku ketemu anakku udah segede apa, sudah segemuk apa. Atau kurus, gak ngerti. Tetapi itu bayangan dia. Tetapi itulah yang membuat dia ketika berjalan dari desanya, dari kotanya ke Silo. Kok rasanya gak sampai-sampai. Sesuatu sukacita yang terus mendorong dia. Orang-orang yang bertemu dengan Tuhan yang sejati. Orang-orang yang bertumbuh rohaninya. Minggu demi minggu. Setiap beribadah. Semakin semangat dan semakin semangat. Itulah Hana. Sampai kemudian akhirnya waktu berjalan dengan cepat. Hana mempunyai lagi 5 orang anak ya. Coba saya baca lagi ayat 21. Sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Berarti punya 5 anak laki. Jadi waktu Samuel mempunyai 5 adik. Usia dia berapa? Mungkin sekitar 13 atau 14 tahun. Waktu berjalan dengan sangat cepat. Yang tadinya begitu imut baru usia 3 tahun diserahkan ke Eli. Waktu berjalan cepat udah anak remaja. Dan mari kita lihat Samuel yang remaja. Yang sudah katakanlah 10 tahun tinggal bersama-sama dengan Eli. Tidak dapat teladan yang baik dari Hofni dan Finehat. Apa jadinya dengan Samuel yang remaja? 2 Samuel pasal 22 kita baca sampai dengan ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Eli sudah tua sekali. Yang mendengar segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang bertugas di pintu kemah pertemuan. Karena itu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal seperti itu? Sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Jangan begitu anakku. Bukan kabar baik yang kudengar disebarluaskan umat Tuhan. Jika seseorang berdosa terhadap yang lain, Allah dapat menengahi. Jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang dapat menjadi penengah baginya? Tetapi mereka tidak mendengarkan perkataan ayam mereka sebab Tuhan berkehendak menewaskan mereka. Ayat 26. Tetapi Samuel yang masih muda bertambah besar dan semakin disukai oleh Tuhan dan manusia. Itulah yang tadi saya katakan melampaui teori pendidikan. Melampaui teori psikologis, melampaui pertimbangan dan dugaan kita. Cilaka Samuel, kumpulnya sama 3 orang yang seperti itu. Tetapi jangan lupa, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang mengawasi, Tuhan yang menyertai, bahkan Tuhan yang memimpin adalah yang Tuhan sanggup menjaga dan mengawasi orang-orang yang sudah dipilihnya. Maka dikatakan tetapi Samuel masih muda, bertambah besar dan semakin disukai oleh Tuhan dan manusia. Saya percaya
Yang setiap waktu, setiap tahun, khususnya pada waktu musim-musim ibadah, yang datang ke Shilo itu bukan cuma Elkanah dan keluarganya toh. Ratusan bahkan ribuan, bahkan puluhan ribu orang-orang Israel yang masih setia kepada Tuhan. Orang-orang ini setiap kali datang datang ke Shilo, mempersembahkan korban sambil kaleng kepala. Aduh Hofni, aduh Pinehas, amit-amit gitu kan. Itu geleng-geleng kepala. Tetapi berdetak melihat seorang anak muda. Luar biasa. Luar biasa anak remaja ini. Bagi saya inilah cara Tuhan mempersiapkan masa depan pelayanan Samuel. Sejak masih remaja oleh orang-orang Israel yang setiap beribadah, yang setiap pergi ke Shilo, Samuel dikenal sebagai seorang anak remaja yang luar biasa. Bahkan yang dikatakan dikasihi. Ketemu cuma 1 tahun sekali, paling banter untuk yang rajin ke Shilo, yang agak berdekatan dengan Shilo 2-3 kali lah setahun. Pertemuan 1 tahun 2-3 kali itu bisa sampai kayak apa sih relasinya? Tapi dikatakan mengasihi loh. Orang-orang yang mengasihi Tuhan tidak usah khawatir mencari hormat bagi dirinya sendiri. Akan dihormati dengan sendirinya, akan dikasihi dengan sendirinya oleh orang-orang yang juga mengasihi dan takut akan Tuhan. Inilah Samuel yang masih remaja. Singkat cerita saudara, ketika Samuel masih berusia yang tadi saya perkirakan sekitar 13 atau 14 tahun. Karena sekarang dia sudah mempunyai 5 orang adik kandung inilah. Bukan hanya berbicara tentang Tuhan mempersiapkan masa depannya dengan cara menjaganya. Tetapi juga harus mulai belajar bagaimana mendengar panggilan dan suara Tuhan. Maka pada waktu itu pada suatu malam ketika Samuel sudah menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan, cuman pekerjaan-pekerjaan yang tetek bengek, yang tidak ada artinya, hal-hal yang bukan rohani kalau mau jujur bicara. Membersihkan, nyapu ini itu, ngepel. Malam itu dia mau tidur, dia mendengar suara Tuhan. Samuel, Samuel, Samuel. Tapi Samuel belum pernah mendengar suara Tuhan. Itu sebabnya dia bangkit dari tempat tidurnya lalu ngomong, Bapak Eli, Bapak panggil saya. Ah kamu ngelindur. Enggak, saya enggak panggil kamu, tidur aja sana. Dia balik ke keranjangnya. Tidak lama kemudian dipanggil lagi, Samuel, Samuel, Samuel. Dia lari lagi. Dia gesit menunjukkan dia begitu luar biasa. Dia bukan keterlaluan, udah malam masih panggil-panggil. Bukan itu. Datang lagi kepada Elia ngomong, aku gak panggil anakku. Ketika hal ini terjadi kali ketiga, Eli sadar. Bukan siapa yang lain. Tetapi tokoh utama yang selama ini cuma bekerja di balik layar. Dia mulai mau bekerja di dalam diri Samuel. Itu sebabnya mari kita bersama-sama melihat ketika kali ketiga Samuel datang kepada Eli dan berkata, Bapak panggil aku, enggak. Lalu Eli berkata demikian dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Sebab itu Eli berkata kepada Samuel, pergilah tidur. Jika ia memanggilmu, jawablah, berfirmanlah ya Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Samuel pergi dan berbaring di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Samuel menjawab, berfirmanlah. Sebab hambamu ini mendengar. Firman Tuhan kepada Samuel. Sesungguhnya aku akan melakukan sesuatu di Israel. Sehingga siapa saja yang mendengarnya
akan berdenging telinganya. Dan singkat cerita melalui apa yang disampaikan pada Tuhan kepada Samuel waktu itu, Samuel diberitahu suatu saat nanti Elia maupun Hofni dan Pinehas akan mengalami hukuman Tuhan yang luar biasa. Inilah Samuel yang remaja, yang dibesarkan dan diserahkan oleh ibunya bagi Tuhan. Karena Samuel disadari oleh ibunya adalah milik Tuhan. Pada masa itulah dia mulai belajar apa artinya mendengar firman Tuhan. Dan kita lihat di dalam pasal yang ketiga. Ayat 19 sampai dengan pasal yang keempat. Ayat 1a. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu mulai ayat 18 ya. Lalu Samuel memberitahukan tanpa menyembunyikan apapun kepadanya. Kepadanya di sini kepada Eli. Kemudian Eli berkata, dialah Tuhan. Biarlah ia melakukan apa yang baik di matanya. Samuel semakin besar. Tuhan menyertai dia dan tidak membiarkan satu pun dari firman yang disampaikannya gugur. Seluruh Israel dari Dan sampai Berseba mengetahui bahwa Samuel telah menjadi nabi Tuhan yang terpercaya. Seterusnya Tuhan menampakkan diri lagi di Shilo. Tuhan menampakkan diri di Shilo kepada Samuel melalui firman Tuhan. Perkataan Samuel pun sampai ke seluruh Israel. Waktu masih remaja dia tanpa takut ketika ditanya oleh Eli. Kemarin malam waktu Tuhan panggil kamu lalu berfirman, dia ngomong apa? Tanpa sungkan-sungkan. Sorry ya Imam Eli. Tuhan menyampaikan Tuhan akan menghukum keluargamu. Tidak 1% pun firman Tuhan dikorupsi oleh Samuel. Tidak satu firman pun walaupun dia tahu itu kurang enak bagi telinga Eli. Yang tidak disampaikannya. Inilah kesetiaan seorang anak remaja yang tahu bagaimana artinya dan belajar mendengar firman Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua tokoh-tokoh Alkitab, pelayanan mereka yang luar biasa dimulai dari mendengar panggilan Tuhan. Dimulai dari mendengar suara Tuhan. Dimulai dari keberanian mentaati firman Tuhan. Dimulai dari keberanian mentaati firman Tuhan. Itu semua tokoh-tokoh Alkitab. Dan saya percaya sampai hari ini, jikalau kita mau tokoh utama yang selalu bekerja di belakang layar, dan kita menyerahkan dia dipakai olehnya menjadi alat di tangannya. Marilah kita mulai dari langkah awal. Sekali lagi, Tuhan ini aku, berfirmanlah kepadaku. Dan terus terang, di dalam kedalaman hati yang paling dasar, selalu saya berdoa, Tuhan, biarlah firman di tempat ini menjadi di mana firman-Mu disampaikan. Dan setiap orang yang setiap minggu duduk di bangku di bawah adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya. Karena disitulah akan terjadi pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan. Tidak ada yang lain. Bukan berarti bertekun dalam doa tidak penting. Tetapi apa artinya kita bertekun dalam doa meminta Tuhan bekerja dalam diri kita. Tetapi telinga kita tertutup akan firman Tuhan. Buka telinga kita. Sambut firman Tuhan. Lakukan dalam hidup kita. Dan nantikan
Tuhan berkarya dan menyatakan kuasa dan keajaiban karyanya di tengah-tengah kita. Itu sebabnya mari kita sekarang membaca Yesaya pasal 50 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Ayat yang bahkan sebetulnya nubuatan tentang Yesus Kristus pun didasari oleh pendengaran akan firman. Dan demikianlah bunyi firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 50 ayat 4 dan 5. Tuhan Allah telah memberi kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling pula ke belakang. Mari kita baca ayat ini bersama-sama, Yesaya pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang kelima. 1, 2, 3. Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi, bukan seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Trust and obey. Biarlah lagu ini menjadi semacam doa bagi kita. Kalau surta Tuhan kita hendak jalan, disinarkan kemuliaan-Nya. Banyak berkat indah yang hendak diberinya pada yang turut dan percaya. Percayalah turut sabda Allah, hanya itulah jalan yang memberi kesenangan. Mari kita bangkit berdiri. Tiada bayang yang gelap, segala awan lenyap, senyumnya sinarkan terang mulia. Tak bimbang, tak takut, tiada pun tersungguh, asalkan turut dan percaya. Percayalah turut sabda Allah, hanya itulah jalan yang memberi kesenangan. Dengan tetap berdiri bersama-sama dengan segenap umat percaya di berbagai tempat dan sepanjang zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebahagiaan batin, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita di dalam rasa syukur karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Kita memberikan dan mengembalikan apa yang sebetulnya milik Tuhan adanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Benar Tuhan, sama seperti keyakinan bahwa Samuel yang dilahirkan oleh Hana sesungguhnya adalah milik Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami mengembalikan sebagian dari milik yang Kau percayakan kepada kami, yaitu milik-Mu sendiri. Terimalah ya Tuhan, sucikanlah supaya boleh dipakai bagi kemuliaan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi betapa manisnya. Ku suka menuturkan sabda-Nya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat yang dikasih Tuhan, sorry mata saya ini sekarang pakai kacamata dan tidak melihat dengan jelas. Tetapi kalau boleh tahu, ada enggak yang baru pertama kali ini hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini? Kalau ada silakan angkat tangan supaya kami bisa menyambutnya. Ada ya Tante ya? Dan oke, terima kasih ya. Tolong dicari tanyai namanya, nanti kenalan sama saya Tante ya. Puji Tuhan mau datang ya.
Semoga minggu depan boleh datang lagi ya, jikalau hari ini merasakan ada satu sukacita karena nyanyi bersama dan mendengarkan firman Tuhan. Ada baiknya kita sambut kehadiran Tante dengan menyanyi bersama Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ya, bisa ya? Bisa, saya nggak bisa, mereka bisa. Ku cinta keluarga Tuhan. Silakan salam bernyanyi kalau mau. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Tuhan, terima kasih. Dengan cara yang luar biasa, kami boleh ada di tempat ini beribadah. Bukan karena kehebatan kami satu persatu, tetapi karena Engkau yang bekerja di balik kami semua. Dan Engkaulah yang patut ditinggikan. Sama seperti Hana pada waktu itu mempunyai semangat lebih untuk datang ke Shilo beribadah kepada Tuhan. Biarlah berikan kepada kami ya Tuhan kepekaan untuk setiap minggu kami menemukan alasan lebih yang membuat kami terus bersukacita untuk datang ke tempat ini dan beribadah. Bahkan dengan satu kehausan untuk membuka telinga kami mendengar firman-Mu. Bahkan dengan satu kerinduan firman yang kami dengar akan kami taati. Tuhan, biarlah perasaan seperti ini minggu demi minggu. Lebih bersemangat dan lebih bersemangat setiap kami datang ke tempat ini. Engkau terus curahkan dalam hati dan pikiran kami. Minggu demi minggu Engkau membuka telinga kami. Minggu demi minggu Engkau melembutkan hati kami mentaati firman-Mu. Sampai kami melihat kuasa pekerjaan-Mu dinyatakan secara luar biasa di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika semua kami berlaku demikian, tidak akan lama lagi akan muncul yang luar biasa melalui tempat ini. Itu doa dan keyakinan kami semua ya Tuhan. Inilah anak-anak-Mu dengan segala sesuatu yang ada pada kami, yang kami percaya semua milik-Mu. Kami mau datang melalui doa ini Tuhan, kepadamu dengan berkata, pakai semua ya Tuhan, yang dapat Kau pakai yang ada pada kami, yang titipan daripadamu, yang boleh membawa berkat bagi banyak orang. Pakai semua ya Tuhan apa yang ada pada kami, kemampuan kami, kepandaian kami, yang semuanya itu pun daripadamu, bukan untuk kebanggaan diri, tetapi bagi pekerjaan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sementara untuk kami sendiri ya Tuhan, kami cukup berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak
kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai setiap kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh.